Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Ibu Megawati pun juga benar begitu, bahwa itu Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45 begitu ya. Tadi saya sebentar sedikit kalau nggak salah dengar komennya Ibu Megawati, itu sebenarnya cukup bagus menyentil Jokowi. Ini di zamannya Jokowi ini sekarang piye payah ini gitu loh, hukumnya nggak jalan begitu ya. Dilihat banyak perempuan bahkan KDRT gitu segala macam, justru malah penegakan hukumnya terhadap pelaku-pelaku KDRT malah kebanyakan lepas begitu, apalagi kalau udah bicara agama gitu. Radikal, dia takut kepada pemimpinnya. Kalau dia lawan model begini, takut dia sama si Somad, takut dia sama si Rizik, ya takut dia sama si RI2 siapa tuh, Aki itu Maruf Amin, iya ya, takut dia karena diajari dari kecil kan, didoktrin dari Qurannya juga untuk taat sama ulamanya, sama ustadznya, sama pemimpin agamanya. Nah ini yang jadi problem buat muslim-muslim. Selama pemimpinnya dari kalangan muslim, ya pasti akan begitu. Apalagi kalau nggak punya wawasan ya, kecuali punya wawasan seperti Gus Dur, punya wawasan agama mungkin seperti siapa Pak Soekarno begitu ya, ngerti begitu ya, ataupun minimal seperti Soeharto, tahu nih bahaya kalau dikasih pemimpin agama seperti ini gitu ya. Ngerti apa sih Rizal memimpin negara, untuk mengatur negara? Ngerti apa sih Maruf Amin untuk mengatur negara? Ngerti apa sih Anwar Abbas ngerti agama? Nggak ngerti ya, nggak ngerti apa-apa begitu, jauh banget begitu ya. Bodoh lah kalau ada pemimpin RI 1 dibayar sama rakyat harus tunduk sama pemimpin-pemimpin agama yang model begini, diatur-atur aturan-aturan yang sudah benar lewat Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan seluruh KUHP dan perundang-undangannya harus dirubah-rubah ke perda-perda syariah. Dan nilai-nilai yang seperti sudah diajarkan dalam Pancasila, ditanamkan dan disepakati bersama, harus diganggu sekarang dengan model-model intoleran-intoleran yang seperti itu. Pesantren yang mencabuli anak-anak ininya, mau jadi apa negara ini? Ya, berapa juta anak-anak masuk pesantren? Kenapa nggak dibina jadi sekolah sekuler yang hasilnya menghasilkan model-model seperti Pak Ade Armando, seperti Pak Rudi Kamri yang modern? Jauh negara ini akan jauh lebih maju, jauh akan lebih cerdas, jauh lebih berkompetisi pada mensubsidi pesantren. Pesantren itu harusnya ditutup, bukan ditutup, itu urusan masing-masing, jadi kayak swasta. Tapi stop subsidinya, nggak ada lagi uang negara mensubsidi pesantren. Pak Suara. Iya, Pak Paul, shalom, selamat malam. Shalom Pak Suara, selamat Natal Tahun Baru. Ya, selamat Natal Tahun Baru semuanya. Ya, tadi judulnya apa Pak Paul? Tutup gereja. Setiap sama hari apa? gereja diganggu, santriwati dicabuli. Oh, setiap hari gereja Setiap hari kan diganggu, beritanya kan itu kan, gereja diganggu, ya, santriwati dicabuli kan, kayaknya nggak kelar-kelar beritanya tuh tiap santriwati hari. dicabuli ya di pesantren ya. Oh ya, santriwati dicabuli kan udah banyak ya, setiap kota, setiap Tiap kota, kabupaten, tiap pesantren kan saya udah kasih tahu. Jangan kirim provinsi anakmu ke ada, ya. pesantren. Nah, itu aja masih belum Kapok. banyak yang ditutup-tutupin ya. Iya, belum belum dibuka terbongkar semua. Iya. Jadi ya itu udah nggak heran lah ya. Jadi kalau kita lihat Kalau nggak ada yang dicabuli malah kita heran. Iya, heran ya. Tapi jadi gini Pak Paul, kita pandang gini, ada tiga lah ya, tiga kategori Islam. Wah, bagus tuh. Bagus ya. Nah, ikut-ikut Mikana saya ini. Iya, boleh. Itu kalau Islam ini kan kategorinya ada Islam radikal lah ya, Islam modern,
satu lagi Islam tradisional, ya, model-model NU mungkin tradisional, modern mungkin model-model Ade Armando CS, ya, Pak Rudi Kamri, begitu ya. Nah, kalau yang model radikal, ya model-model FPI, Rizik, ya, Taliban, ISIS, ya, kayak begitu. Basir, begitu ya, peneror. Nah, yang mulai sekarang tuh yang ngeganggu-ganggu tiap hari, nutup gereja, begitu ya. Nah, tapi kalau soal apa tadi itu mencabuli santri, ya itu banyak juga yang Islam tradisional, ya. Jadi selain radikal, Islam tradisional juga banyak juga pesantren-pesantrennya, ya, karena kan kemarin juga itu NU juga tuh kan pesantrennya. Nah, tapi kalau yang modern, kebanyakan kita lihat teman-teman Muslim yang modern ini, mereka lebih pakai logika, mereka lebih pakai ilmu pengetahuan dibanding kitab Qur'annya, ya. Kalau yang radikal, wah itu 100% ngikutin ajaran Qur'annya, ya. Kalau yang NU masih pakai kebudayaan, budaya lokal, ya, budaya Nusantara, ya, masih mempertahankan, ya, bahasa lokal, adat istiadat, kebiasaan lokal, seperti itu. Nenek moyang mereka, ya, seperti NU mungkin Jawa, ya. Nah, jadi membentengi itu, jadi nggak serta-merta mengikuti 100% yang Arab, gitu. Tapi kalau yang radikal ngikutin 100% yang model Arab, ya. Nah, seperti Qur'annya 100%, ya. Kalau Nusantara kan enggak, ya. Makanya selalu radikal akan melabel yang Islam yang moderat, yang Islam yang model-model NU itu kafir, masih begitu, ya, gampang dikafir-kafirkan, gitu ya, dari kelompok-kelompok yang radikal, yang model-model Wahabis, PKS segala macam, ya. Nah, jadi nggak heran lah. Jadi kalau modelnya ngikutin ajaran yang seperti itu, katakan yang radikal 75 sampai 100% ngikutin, nggak usah 75 lah, 60% sampai 100% aja, itu udah radikal. Ya, model-modelnya seperti itu, nutup-nutup gereja, ngebom, ya, ngelarang-larang, maunya mendominasi, manusia paling egois di muka bumi ini, ya, di lingkungannya, begitu ya, tapi nggak bisa mengukur diri, gitu, nggak punya wawasan, nggak punya otak, bisanya cuman teriak-teriak, bisanya cuman ngeroyok, begitu satu lawan satu takut, gitu. Tapi beraninya keroyokan, ya, modelnya pakai zaman abad pertengahan, pedang, ya, pakai golok, pakai parang, pakai keroyokan, modelnya begitu. Nah, kalau yang tradisional, ya lebih adem lah, karena ada kultur budaya mereka lokal, bukan ngikutin yang Arab full, begitu. Nah, yang modern seperti Pak Ade Armando dan teman-teman lebih pakai ilmu pengetahuan, lebih pakai wawasan, lebih pakai data informasi dunia, gitu. Bahkan mereka kebanyakan sekolah-sekolah sekuler, ya, S1, S2, universitas sekuler, sehingga pakai nalar, pakai logika, begitu. Nggak sama pemimpin-pemimpin agamanya, begitu. Nah, jadi udah nggak heran dengan terkait judul ini, ajarannya ya modelnya seperti itu. Nah, tapi satu hal yang kita mau sampaikan adalah kesalahan pertama yang kita mau sampaikan pertama adalah RI1, Pak Jokowi, begitu. Jokowi ini sebagai presiden, dia bukan big boss, dia bukan majikan, dia itu pekerja yang dikerjakan oleh seluruh rakyat Indonesia, yang membayar pajak, seluruh warga negara Indonesia, yang mengangkat dia, yang memilih dia, yang menggaji dia, memfasilitasi dia, sehingga dia bisa jadi presiden, ya. Apa
ya harus menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai kesepakatan bersama, sebagai ideologi kita yang kita sepakati bersama seluruh rakyat Indonesia, begitu ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Nah, dia sebagai RI 1, kita sudah fasilitasi semuanya sebagai komandan yang memegang kekuasaan, dia punya TNI, dia punya senjata, di tangannya, di instruksinya, di perintahnya semuanya ada polisi, ada kejaksaan, ada aparat, ada anggaran berapa ribu triliun yang dipercayakan kepada dia untuk mengelola, untuk mengatur, begitu. Begitu dia bersuara, dia mengatakan hal yang seperti itu begitu gampang sekali, mudah sekali. Tapi sudah banyak kejadian demi kejadian, dia diam saja, dia pura-pura conge, pura-pura budak, pura-pura buta, pura-pura tuli, ya, pura-pura nggak dengar. Nah, itu yang jadi problem. Kita pertanyakan, mentalnya takut karena dia Muslim ya, mungkin dalam hal ini Muslim ya istilahnya tadi Abangan, Muslim Islam tradisional, ya abangan tradisional begitu ya, ya nggak radikal. Dia takut kepada pemimpinnya. Kalau dia lawan model begini, takut dia sama si Somad, takut dia sama si Rizik, ya takut dia sama si RI 2 siapa itu? Aki itu Maruf Amin. Iya. Ya. Takut dia karena diajari dari kecil kan, didoktrin dari Qur'annya juga untuk taat sama ulamanya, sama ustadznya, sama pemimpin agamanya. Nah, ini yang jadi problem buat muslim-muslim. Selama pemimpinnya dari kalangan muslim, ya pasti akan begitu. Apalagi kalau nggak punya wawasan ya, kecuali punya wawasan seperti Gus Dur, punya wawasan agama mungkin seperti siapa Pak Soekarno begitu, ya ngerti begitu, ya ataupun minimal seperti Soeharto tahu ini bahaya kalau dikasih pemimpin agama seperti ini, gitu, ya ngerti apa sih Rizal memimpin negara untuk mengatur negara, ngerti apa sih Maruf Amin untuk mengatur negara, ngerti apa sih Anwar Abbas ngerti agama, nggak ngerti, ya nggak ngerti apa-apa, begitu jauh banget, begitu ya bodoh lah kalau ada pemimpin RI 1 dibayar sama rakyat harus tunduk sama pemimpin-pemimpin agama yang model begini, diatur-atur aturan-aturan yang sudah benar lewat Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan seluruh KUHP dan perundang-undangannya harus dirubah-rubah ke perda-perda syariah, dan nilai-nilai yang seperti sudah diajarkan dalam Pancasila ditanamkan dan disepakati bersama harus diganggu sekarang dengan model-model intoleran yang seperti itu, begitu. Dan ini dibiarkan terus, gitu loh, ya. Dan jadi problem lagi kesalahan Jokowi sebagai RI 1 harus memberikan tanda tangan, kan dia yang mentandatangani, memberikan 60 triliun subsidinya ke pesantren. Pesantrennya menghasilkan ustadz-ustadz, ulama-ulama, kepala pesantren yang mencabuli anak-anak ininya. Mau jadi apa negara ini? Ya, berapa juta anak-anak masuk pesantren. Kenapa nggak dibina jadi sekolah sekuler yang hasilnya menghasilkan model-model seperti Pak Ade Armando, seperti Pak Rudi Kamri yang modern? Jauh negara ini akan jauh lebih maju, jauh akan lebih cerdas, jauh lebih berkompetisi pada mensubsidi pesantren. Pesantren itu harusnya ditutup, bukan ditutup, itu urusan masing-masing, jadi kayak swasta. Tapi stop subsidinya, nggak ada lagi uang negara mensubsidi pesantren, ya dibodohi begitu. NU ya senang lah, selama ini dia diam-diam aja, yang penting kipas-kipas aja dari 60 triliun mungkin 70-80% pesantren. Muhammadiyah kan mungkin jarang pesantrennya, bayangkan kan pesantrennya ini, makanya Menteri Agama ya tenang-tenang, NU juga pada tenang aja gitu kan. Nah, terus haji lagi 10 triliun kan, setiap ini 40-50 juta ya. Saya lihat, aduh, ibu-ibu empok yang nggak ngerti apa-apa, mungkin jangan-jangan banyak juga yang buta huruf ya, pergi ke sana gitu ya, hasilnya ke sana cuman
Ya udahlah, malas deh mau ngomongnya untuk di sisi yang lain begitu ya. Ya nggak ada manfaatnya buat kita begitu. Ya ngabisin uang negara, pajak rakyat yang bayar justru dari non Muslim kebanyakan yang bayar pajak begitu. Dipakai untuk kayak begitu, ratusan triliun hanya habis untuk hal-hal yang agama, belum lagi ke MUI-nya, belum lagi ke ormasnya, ya, belum lagi APBD-nya kan, APBD-nya presiden juga mestinya kan tahu setiap gubernur-gubernur, bupati-bupati itu dikontrol kan, ada menteri keuangan lapor ke ke presiden, ya mereka mau pakai APBD-nya untuk apa sebelum digelontorkan dari APBN kita, ya. Oh ternyata dipakai untuk bangun masjid 1 triliun, ya buat apa? Aduh, uang negara pakai. Nah, terus negara kita nggak pernah maju, nggak bisa akan jadi negara maju begitu ya. Ya, dengan utang sekarang 7.000 8.000 triliun, walaupun infrastruktur kelihatan maju 7.000 8.000 triliun, mungkin presiden yang berikutnya pusing bayar pajak ya. Dengan investor ya, semakin berkurang ya, pengusaha nasional makin ditekan. Di zaman Jokowi ini sekarang ditekan ya, kebanyakan ditodongin pajak nih malah ya. Nah justru saya yakin malah orang malah malas begitu, semakin lebih baik investasi keluar ya, keluar semakin sepi, semakin pusing. Nah, akhirnya yang ada negara justru kesulitan ya. Nah, kesulitan. Kalau dibilang UKM, saya nggak yakin pajak-pajaknya akan terkumpul dengan baik gitu ya, seperti kondisi sekarang. Nah jadi kalau kita lihat seperti negara-negara barat yang sekuler, yang memisahkan urusan agama dengan urusan duniawi dengan negara duniawi dengan agama ya. Jadi nggak ada lagi anggaran-anggaran itu dipakai untuk agama, tapi anggaran pajak itu dipakai untuk pendidikan, untuk mencerdaskan bangsanya, rakyatnya, masyarakatnya ya, lewat sekolah-sekolah sekuler, bukan sekolah-sekolah agama, pesantren ya. Mana ada sekolah pesantren itu bisa berkualitas, bisa bersaing dengan dunia luar, ya, dengan negara lain, dengan Malaysia aja nggak mampu, ya. Kualitas lulusan pesantren itu, ya, yang ada ya malah kita dengar ceritanya ya dicabuli Ustadz pemimpin-pemimpin pesantren yang modelnya seperti itu. Masa justru disubsidikan uang negara seperti itu ya. Jadi seperti negara barat kenapa bisa maju ya, karena sekuler dia benar-benar yakin anggarannya itu dipakai untuk pendidikan, sehingga menghasilkan sumber daya manusianya yang berkompeten, yang bisa berkompetisi, yang mengerti, yang punya wawasan. Dimanapun dia pindah, orang barat, orang Eropa ke Indonesia ke ini menjadi surga buat dia, gampang, mudah gitu ya, karena mereka sudah tertempa di negaranya lewat pendidikan ya, nggak susah. Tapi kalau orang kita coba yang sekolah-sekolah pesantren suruh tinggal di Eropa, yang dia jadi pengemis semua, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti ya, buka internet untuk apa-apa segala macam juga nggak tahu ya kan. Coba kalau bule dibawa ke sini, ngerti dia, gampang dia, apa-apa udah tahu karena faktor pendidikan ya, pendidikan yang sekuler bukan pendidikan pesantren. Nah jadi dipakai anggarannya untuk supaya industrinya nggak lemah. Nah, tapi industri kita mana bisa, udah 75 tahun merdeka nggak bisa bersaing ya. Bikin mobil aja atas nama industri nasional ya nggak ada, bikin TV aja nggak ada, tetap semuanya Jepang ya. Nggak ada begitu. Jadi kita lihat berbeda jauh dengan Amerika, dengan China, dengan Jepang ya, industrinya maju, Korea semuanya bisa bersaing negaranya sehingga bisa maju. Negara kalau industrinya maju ya artinya ipteknya, sainsnya, teknologinya itu jauh lebih berkembang begitu. Nah, sedangkan kita konsumtif, cuman beli ya. Ya, beli aja begitu.
Nah, kita nggak ada produk-produk ekspor unggulan, ya. Beda dengan Jepang, Korea, Amerika, mereka semua punya produk-produk unggulan, ya. Ada otomotif, ada teknologi, ya. Bahkan industri kreatifnya, film, musik segala macam pun Korea aja sekarang udah cukup bagus begitu ya, bisa mengekspor. Kalau Amerika mah nggak usah heran, nggak ditanya begitu. Kalau Indonesia produk apa? Ya, kebanyakan kultus gitu, apa tuh suster ngesot lah segala macam, ya gimana bisa berkembang, bisa maju begitu ya. Jadi nggak bisa begitu, jauh lah kelasnya. Ini nggak bisa, kita ini cuman import, tapi dipaksa untuk si Jokowi kan sekarang, Pak Jokowi memaksa nih, oh jangan banyak impor, stop kerannya impor. Tapi kan industrinya nggak ada, nggak mampu begitu loh ya. Ada produk-produk yang mungkin recehan, yang gampangan ya bisa produksi sini. Tapi kalau yang sulit kan perlu waktu, perlu ada transfer teknologi, bukan cuma stop impor saja begitu. Nah, jadi kita lihat jauh lah Indonesia untuk bisa maju kalau selama negara ini justru dibodohi juga dengan agama begitu ya. Nah, justru ya benar seperti pandangannya Pak Soeharto, Pak Soekarno, Pak Gus Dur gitu. Ibu Megawati pun juga benar begitu bahwa itu Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45 begitu ya. Tadi saya sedikit kalau nggak salah dengar komennya Ibu Megawati itu sebenarnya cukup bagus menyentil Jokowi. Ini di zamannya Jokowi ini sekarang piye, payah ini gitu loh, hukumnya nggak jalan begitu ya. Dilihat banyak perempuan bahkan KDRT gitu segala macam, justru malah penegakan hukumnya terhadap pelaku-pelaku KDRT malah kebanyakan lepas begitu, apalagi kalau udah bicara agama gitu. Jadi bagus tuh, tapi saya tadi cuma sebentar, mungkin 5 menit, mungkin nanti mesti lihat rekam ulang hari ini kalau nggak salah ya. Ibu Megawati itu bagus begitu ya, wawasan untuk kebangsaannya bagus. Jadi saya lihat wawasan kebangsaannya Jokowi ini kurang, dia cuma pengusaha kayu doang gitu ya, taunya dagang ya. Jadi nggak ada begitu, nggak ngerti untuk hal-hal seperti ini, nggak bisa tegas seperti itu begitu ya. Ya cuman susahnya memang udah sistem politik kita ini ya masih modelnya pengkultusan ya, masih modelnya ya tradisional ya, jadi masih belum modern, sehingga nalar logikanya ya gampang ya, kalau kelihatannya baik, suka ngasih duit 200-300 ribu, ngomongnya lembut, ngomongnya sopan, tapi belum tentu kerjanya bagus, kompeten, perfect, bagus begitu ya. Ya kita nggak nuntut perfect lah, minimal jaga Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Kalau dilakukan seperti itu, negara kita bisa maju, modern begitu ya. Tapi kalau sekarang maunya didominasi Muslim semua ya, semua ASN mesti Muslim, semua pejabatnya maunya Muslim ya, semua maunya diganti jadi masjid, kalau bisa dilarang-larang gereja, nggak ada lagi ibadah ya. Yang nggak ada, yang ada unity itu tercabik ya kan. Dulu kita mau bapak-bapak bangsa kita yang dari Kristen, Hindu, Buddha, semua dari yang non Muslim ya, termasuk yang Sunda Wiwitan Kejawen segala macam ya, mereka mau bersatu ya karena apa ya, karena nilai ideologi Pancasila itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang ras. Ayo kita bangun, sehingga terbangun. Tapi begitu mulai dicabik-cabik dan RI 1 sebagai presiden RI 1 itu tidak mengawal dengan baik Pancasila Undang-Undang Dasar 45, ya hancurlah negara ini ya. Ya lebih baik semuanya pasti mendingan kita pindah ke Papua, kita besarkan Papua merdeka sendiri, ke Manado merdeka sendiri, ke NTT merdeka sendiri, ke Bali merdeka sendiri, ke Batak Sumatera Utara merdeka sendiri, ke Kalimantan Dayak merdeka sendiri. Ya kita bangun, nggak apa-apalah, kita kasih tuh Jawa, Jakarta, ya Sumatera apa misalnya, bagian apa, nggak apa-apa buat mereka begitu. Kita mulai dari nol. Loh kita pintar, dalam 10 tahun
kita akan menguasai mereka, bahkan mereka bisa jadi mundur. Ya, selama ini yang bangun kan kita non Muslim kebanyakan justru. Ya, semua high-rise building sehingga bisa modern. Siapa yang bangun? Itu cuma cukup 20-30 pengusaha nasional Indonesia saja sudah mampu tuh membangun, kelihatan bentuknya. Ya, zaman dulu mana ada begitu. Ya, sekarang saja dengan pinjaman dan beberapa swasta bangun, kelihatan infrastrukturnya, ya, kelihatan airportnya begitu. Ya, tapi perumahan semua segala macam usaha, ya, sehingga terjadi sampai sekarang ini justru dari kita, ya. Nah, jadi saya juga berpikir jelek-jeleknya nih kalau ajaran kita seperti mereka jadi egois, ya. Oh, mikirin sok mayoritas nih. Amerika, Eropa, so mayoritas begitu, ya. Dihajar itu semua yang negara-negara di luar Amerika, Eropa yang model mayoritas Kristen misalnya, dibomin aja satu-satu semua habis begitu. Gue pengen berdiri sendiri. Bisa nggak? Bisa aja kalau mereka mau zaman kolonialisme. Tapi kan enggak. Kita mau hidup berdampingan, kita mau hidup damai, kita mau hidup di dunia bersama, kita kembangkan bersama begitu. Dan ini luar biasa begitu. Jadi kita bersyukurlah ada Amerika, ada Eropa yang punya nilai-nilai hidup yang luar biasa begitu, ya, yang diambil diinspirasi dari Alkitab, sumber dari nenek moyang mereka, nilai-nilai itu gitu, ya, nilai kebersamaan, nilai kasih, nilai mengasihi sesama, tidak memusuhi, tidak bisa mengampuni begitu, ya. Berbeda dengan ajaran yang model-model Islam radikal ini, maunya mendominasi, maunya egosentris, maunya milik mereka. Kalau bisa planet ini semuanya kalau nggak ikut dia, gue bunuh nih. Bahkan keluarganya nggak ikut dia, gue bunuh. Ya, gue penggal. Ya, sekarang aja dia kelihatan halus, tapi kalau udah berkuasa model Taliban, nah, sesamanya mereka aja kalau nggak ngikut di ini bisa dipotong hidungnya, ya. Ibu Megawati tadi saya ingat itu cukup bagus dia ngomong. Di Taliban saya miris ini melihat, ya, kalau negara dipimpin menjadi negara agama Islam mayoritas begitu modelnya, didominasi, anak perempuan nggak boleh sekolah begitu, miris begitu, ya, nggak pakai jilbab begitu bisa dipotong hidungnya, ya. Jadi benar-benar serem begitu model-model ikut ajaran model-model Islam radikal yang diajarkan si Somad, si Rizik, si kaum-kaum Wahabi, model-model PKS, HTI ini begitu, ya. Jubahnya kelihatan lembut semuanya, ya, lewat dakwah-dakwah yang lembut, tapi begitu udah berkuasa, begitu megang kekuasaan, mereka jadi mayoritas, jadi pemimpin, hancurlah, ya. Mereka mulai keluarin itu semua kedoknya itu mulai terbongkar, ya, seperti kayak di Iran, ya, cuman terbuka sedikit rambut aja bisa mati. Dan mereka muak sekarang, rakyat-rakyatnya pada muak itu dengan ajaran model begini begitu. Dan ya, kita berharaplah lewat sosial media, lewat suara-suara kita semakin cerdaskan saudara-saudara Muslim kita yang kita lihat, ya, memang terus terang banyak juga yang kurang pendidikan dan gampang dibodohi begitu, ya, gampang dibodohi dengan agama. Ya, kita berharap semakin banyak model-model saudara-saudara teman-teman kita muslim-muslim yang modern, yang belajar dari sekolah-sekolah sekuler, terbuka matanya begitu, ya, nggak tertutup, nggak sempit, mata kuda aja tuh, cuma Al-Quran aja sebagai pedomannya, ya, nggak bisa melihat yang lebih luas lagi sehingga logika dan akal sehat dimatikan. Ya, sementara itu dulu Pak Paul, mungkin yang lain mau ngomong kepanjangan. Ya, terima kasih. Cukup luar biasa. Uti.